Shalom adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kita mau berdoa terlebih dulu ya. Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Sekarang kami mau ibadah pada hari ini, biarlah Engkau yang tuntun dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah udah siap memuji Tuhan apa belum? Siap. Oke, siap. Ada sukacita hari ini? Yes. Oke, mari kita semua bangkit berdiri. Laskar Kristus. Yo. Bangkit. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Kak Koni, aku mau tanya, hari ini tuh kita mau merayakan apa sih? Kita mau merayakan Paskah, Kak. Oh iya, pasti adik-adik ada yang nggak tahu nih Kak. Atau udah pada tahu semua ya? Paskah itu apa Kak? Paskah itu kebangkitan Tuhan Yesus. Oh, kebangkitan Tuhan Yesus. Ngomong-ngomong, tema Paskah hari ini tuh apa sih Kak? Tema Paskah hari ini adalah sebab Dia hidup, ada hari esok. Pas banget sama pujian yang satu Iya, ini. benar, Kak. Oke, kita mau nyanyikan bersama-sama. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, dia tak mati.
Masih semangat memuji Tuhan? Yes, yes, yes. Mari kita pujikan Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi katakan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Silakan duduk adik-adik. Oke. Udah tiba saatnya nih kita mau kasih persembahan, dan sebentar lagi kita mau lihat drama untuk firman Tuhan. Oke Kak Koni. Persembahannya dimasukkan ke dalam amplop dan dikumpulkan ke Kak Koni di minggu terakhir bulan April. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami, Kau telah menyertai kami sampai pada hari ini Tuhan. Sekarang kami mau memberikan persembahan Tuhan, biarlah apa yang kami persembahkan Tuhan dapat berguna bagi kemuliaan-Mu. Berkati juga Tuhan adik-adik yang telah memberikan persembahan untuk Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau pujikan karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku
kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Yesusku, pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Loh, Cita, Levi, kok kamu seneng banget ngapain sih? aku bergembira karena ada sesuatu hal yang luar biasa yang aku rasakan. Oh gitu. Iya. Apaan emang? Jadi ceritanya kemarin aku habis sakit. Terus aku disuruh bed rest. Lalu aku minum obat yang banyak dan itu rasanya pahit, gak enak sama sekali. Tapi sebelum aku meminum obat, aku berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Setelah itu aku mendapat kesembuhan dari Tuhan. Dan itu yang membuat aku bergembira karena hari ini aku bisa berjalan, berlari, bahkan melompat-lompat. Oh gitu. Ceritanya, iya. Ya udah yuk, tumben kita lama nggak ketemu juga, nongkrong yuk. Ya udah yuk, Yaudah, kita yuk. ngomong aja yuk. Gimana? Ya apa? Ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu.
ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah.
Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Aku, mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Aduh, bagaimana ini? Loh, kok kamu nangis kenapa? Kamu sudah tahu belum? Kalau kemarin Yesus disalib dan dia sekarang mati. Oh, yang viral itu ya? Iya, kamu sudah tahu tentang Udah, beritanya? dia mati kan. Akhirnya, aku tuh udah bilang apa toh? Kamu tuh nggak usah berharap sama dia. Akhirnya dia mati juga. Sekarang kamu berapa atau siapa coba? Ayo. Tapi kan Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba
Bagaimana ini? Kubur Yesus telah kosong. Kok bisa ya? Jangan-jangan dicuri. Lihatlah. Jangan takut. Ini aku Yesus yang engkau cari. Lihatlah tanganku yang berlubang paku. Iya benar, tangannya berlubang paku. Berarti dia Yesus. Yesus telah bangkit. Pergilah, beritakanlah kepada yang lain bahwa aku sudah bangkit. Mari, kita beritakan kepada yang lain. Levi, aku punya berita. Berita Kamu apa? tahu nggak? Ternyata Yesus hidup. Dia bangkit. Yesus siapa? Yesus yang kemarin disalibkan. Sekarang sudah Dia bangkit. itu sudah mati. Tidak. Lihat. Siapa dia? Hei anakku, aku Yesus yang sedang kau bicarakan. Lihat tanganku yang berlubang paku. Beneran. Berarti dia Yesus. Yesus hidup. Dia bangkit. Yes. Pergilah, beritakanlah kepada yang lain bahwa aku telah bangkit. Ya udah yuk kita beritakan.